suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam kartu rencana studi sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah dan perguruan tinggi negeri PTN, tetapi kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun mendatang. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Akankah kenaikan UKT ini dapat menghambat terciptanya Indonesia Emas 2045? Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri Indonesia. Yang pertama yaitu jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan S1 mendapat hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Jadi, apabila mereka yang lulus sekolah menengah atas atau di bawahnya akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Nomor 4 yaitu kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Dengan akibat-akibat yang disebutkan di atas, tentu penulis dapat beropini bahwa jika implementasi kenaikan UKT PTN diselenggarakan, maka akan bersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapat titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.